Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Mila Artaria Permataningrum dengan NIM 190803102003 dari jurusan D3 Administrasi Keuangan Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi transaksi mudhorobah guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi perbankan dan syariah. Yuk disimak. Nah, topik pertama yang akan saya bahas yaitu manfaat dan resiko transaksi mudhorobah. Yang pertama yaitu manfaat transaksi mudhorobah. Adapun manfaat dari transaksi mudhorobah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah sedang meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap. Namun, tetap disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Spread di sini merupakan perbedaan antara bunga yang diterima dari nasabah dan bunga yang dibayar kepada nasabah. Dalam hal ini, pendapatan bunga yang diterima dari nasabah peminjam lebih rendah daripada biaya bunga yang dibayar oleh bank kepada nasabah. Hal tersebut disebut dengan negative spread. Yang ketiga yaitu bank akan lebih selektif dan hati-hati atau disebut dengan prudent dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan pada saat bagi hasil nanti. Yang keempat adalah prinsip bagi hasil dalam mudhorobah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan yaitu nasabah sejumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun sedang merugi dan terjadi krisis ekonomi. Yang kedua yaitu resiko dalam transaksi mudhorobah. Adapun resiko dalam transaksi mudhorobah terutama dalam penerapannya yakni pembiayaan yang relatif tinggi, yaitu yang pertama adalah side streaming. Side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak. Jadi misalkan seorang nasabah meminjam uang kepada bank dengan melakukan transaksi mudhorobah, menyebutkan dalam kontraknya akan menggunakan dana yang diberikan oleh bank untuk modal usaha. Namun ternyata nasabah tersebut tidak menggunakan dana yang sudah diberikan oleh bank untuk modal usaha, melainkan untuk tujuan lain. Nah, hal tersebut disebut dengan side streaming. Yang kedua adalah lalai dan kesalahan yang disengaja. Jadi misalkan nasabah dan bank sudah menyepakati apa saja hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun nasabah tersebut lalai dalam menjalankan tugasnya dan nasabah melakukan kesalahan atau melakukan larangan yang sudah disebutkan dalam kontrak secara sengaja. Yang ketiga yaitu penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur. Jadi misalkan sudah dijelaskan pada poin pertama, misalkan itu nasabah
meminjam uang kepada bank. Namun di kontrak tertulis gunanya yaitu untuk modal usaha. Nah, ketika usaha tersebut sudah berjalan dengan lancar dan pasti terdapat keuntungan. Nah, keuntungan yang hanya dilaporkan kepada bank itu hanya sebagian saja, tidak seluruh keuntungan dilaporkan kepada bank. Sehingga nasabah tersebut disebut dengan nasabah yang tidak jujur. Nah, untuk topik yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang alur transaksi mudharabah. Di samping sudah ditampilkan gambar yang merupakan bagan alur transaksi mudharabah. Nah, yang dilingkari berwarna merah merupakan alur pertama. Alur pertama transaksi mudharabah yaitu negosiasi dan akad mudharabah. Dalam alur ini dimulai dari permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Alur yang kedua yaitu pelaksana usaha produktif, di mana bank mengkontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan yang terbaik. Yang ketiga yaitu membagi hasil usaha. Terdapat dua ketentuan dalam membagi hasil usaha. Yang pertama yaitu keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah. Yang kedua yaitu kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung oleh bank syariah. Hasil usaha akan dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Alur yang keempat yaitu menerima porsi laba. Nah, pada alur ini terdapat dua bagan, yakni yang menerima porsi laba adalah bank syariah dan yang menerima porsi laba adalah nasabah. Nah, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Yang kelima yaitu menerima pengembalian modal. Dalam alur ini, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Nah, untuk topik terakhir yang akan saya jelaskan yaitu berakhirnya transaksi mudharabah. Lamanya kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas. Tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak yang lain. Namun, akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri. Yang ketiga yaitu salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat yaitu pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah, ia harus beritikad baik dan berhati-hati. Yang kelima yaitu modalnya sudah tidak ada. Itulah beberapa topik yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi transaksi mudharabah yang meliputi manfaat dan resiko transaksi mudharabah, alur transaksi mudharabah, dan berakhirnya akad mudharabah. Sekian penyampaian materi yang dapat saya berikan.
Apabila ada salah kata, salah pengucapan, maupun salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudi kiranya kalian mengapresiasi tugas video yang telah saya buat dengan meninggalkan likes dan komen pada kolom di bawah ini ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.